kelompok 2 dengan saya Dea Binti, Saya Lijadi dulu. saya Martina Waituluma, Saya Mesrawati dulu. dan saya Rizmina Rahmayani. Di sini kami akan membahas mengenai perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip utama yang mendasari perbankan syariah meliputi larangan terhadap riba atau bunga, spekulasi, dan kegiatan usaha yang tidak etis. Selanjutnya ada pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya, maupun berupa pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam upaya pengembangan bank syariah dijumpai berbagai kendala antara lain, dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Yang kedua, jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan bank syariah. Yang terakhir, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman teknik perbankan syariah. Sedangkan bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai produk dan layanan utama yang ditawarkan oleh perbankan syariah, seperti 1. Tabungan dan deposito syariah. Tabungan dan deposito syariah adalah dua produk simpanan utama dalam perbankan syariah. Prinsip dasar dalam produk ini adalah berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan peserta. Dalam tabungan syariah, dana peserta diinvestasikan dalam aktivitas bisnis yang halal dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan jenis akadnya. Pada produk tabungan dan deposito syariah terdapat dua jenis akad utama yang biasa digunakan dalam sistem perbankan syariah, yaitu akad waidah dan akad mudharabah. Akad waidah merupakan akad yang digunakan dalam produk tabungan syariah, di mana nasabah menitipkan dana mereka kepada bank dengan tujuan penyimpanan dan pengamanan. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai wadi atau penjaga atau pengelola atas dana yang disimpan oleh nasabah. Kemudian akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam produk deposito syariah, di mana bank dan nasabah menetapkan kesepakatan untuk berinvestasi dalam sebuah usaha atau proyek bisnis. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola yang mengelola dana nasabah yang telah disimpan dalam deposito, sementara nasabah berperan sebagai rabul mal atau pemilik modal. Yang berikut pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah salah satu aspek yang menonjol dalam perbankan syariah. Seperti yang pertama, murabah. Murabah merupakan transaksi jual beli dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya. Bank membeli barang yang diinginkan oleh peserta dan menjual kembali kepada peserta dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara bank dan peserta untuk berinvestasi dalam proyek ataupun bisnis tertentu. Keuntungan dan kerugian diganti sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan peserta sebagai pengelola modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara bank bertanggung jawab atas kerugian. Yang keempat, ijarah. Ijarah merupakan konsep sewa-menyewa di mana bank memiliki aset dan menyewakan kepada peserta dengan pembayaran sewa yang disepakati. Berikut asuransi syariah.
Di dalam asuransi syariah, peserta membayar kontribusi untuk mengikuti polis sebagai proteksi pada saat terjadi risiko tertentu. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta digunakan untuk membentuk dana tabaru atau dana sosial yang akan digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian. Dana tabaru adalah dana yang diberikan secara sukarela oleh peserta asuransi syariah kepada lembaga asuransi syariah. Dana ini bertujuan untuk saling membantu sesama peserta dalam komunitas asuransi syariah ketika terjadi kerugian atau klaim asuransi. Selanjutnya, manfaat perbankan syariah untuk masyarakat. 1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba atau bunga, dan investasi dalam aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Kedua, keadilan dan kesetaraan. Prinsip syariah mendorong kesetaraan dan keadilan dalam transaksi keuangan. 3. Pemberian pembiayaan yang bertanggung jawab, di mana bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip berbagai risiko. 4. Dukungan untuk ekonomi mikro dan menengah masyarakat. Perbankan syariah sering memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan menengah UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. 5. Pengelolaan dana wakaf untuk proyek kemanusiaan. Perbankan syariah juga berperan dalam pengelolaan dana wakaf. Dana ini digunakan untuk proyek-proyek sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. 6. Diversifikasi investasi yang beretika, di mana bank syariah menginvestasikan dana nasabah dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 7. Edukasi keuangan, di mana perbankan syariah sering memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya, peran perbankan syariah dalam ekonomi Islam. Peran-peran utama dari perbankan syariah dalam konteks ekonomi Islam adalah 1. Intermediasi keuangan, di mana perbankan syariah berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana atau nasabah dan pihak yang memiliki dana atau investor. 2. Pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Perbankan syariah memberikan pembiayaan tanpa bunga atau riba dan menghindari investasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbankan syariah aktif dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilarang oleh Islam, seperti alkohol, judi, atau industri yang tidak sesuai dengan etika Islam. 3. Pengembangan ekonomi umat. Perbankan syariah fokus pada pengembangan ekonomi umat dengan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. 4. Inklusi keuangan. Perbankan syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di berbagai negara Islam dan komunitas Muslim. 5. Pengelolaan risiko yang beretika. Perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan risiko. 6. Pengembangan pasar modal. Perbankan syariah juga berperan dalam pengembangan pasar modal Islam. Kemudian ada penyaluran dana. 1. Prinsip jual beli, di mana ada pembiayaan mudrobah. Mudrobah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Kemudian pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Transaksi ini mirip dengan jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Selanjutnya pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya kedua ada prinsip sewa atau jarah.
di mana transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Di sini ada contoh gambar skema pembiayaan ijarah antara bank dengan nasabah, di mana bank menyewakan jasa kepada nasabah dan nasabah untuk membayar cicilannya kepada bank. Selanjutnya yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Di sini ada pembiayaan musyarakah, di mana bentuk umum dari usaha bagi hasil merupakan musyarakah, syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, di sini ada gambar skema pembiayaan masyarakat antara nasabah, bank atau pemilik dana, dan usaha. Tujuan umum pembiayaan musyarakah. Yang pertama yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Yang kedua, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang ketiga, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Yang keempat, memberi pinjaman kepada pihak lain. Dan yang kelima, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Yang keenam, biaya yang ditimbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Dan yang terakhir, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Selanjutnya di sini ada pembiayaan mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100%, modal kas dari sabib al-ma'al dan keahlian dari mudharib. Di sini ada gambar skema pembiayaan mudharabah, di mana antara nasabah atau pengelola dana dengan bank atau pemilik dana. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek. Yang ketiga, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Yang keempat, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Produk, jasa, dan perbankan lainnya. Yang pertama adalah wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank yang diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Yang kedua ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga ada sarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis dengan penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga,
atau transaksi spot. Yang keempat, qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang kelima ada rahn. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah ada transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalaya lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Yang ketujuh ada ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan, kotak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box. Yang ke-8 ada al-wadiah. Prinsip al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodia. Konsep pengelolaan dana nasabah. Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan atau investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposit pada bank konvensional, di mana deposit merupakan upaya kembung akan uang. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika untuk keuntungan kecil, otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.